kemarin. Jaksa menghadirkan 2 ahli forensik yang terlibat dalam autopsi Brigadir Yosua. Ahli forensik pertama adalah Farah Primadani Karau yang menerima jasad Yosua pada 8 Juli 2022 pada pukul 8 malam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hasilnya ada 7 luka peluru masuk dan 6 luka keluar. Kami menemukan 1 luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri. Luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, di lengan atas kanan sisi luar, di pergelangan tangan kiri sisi depan, serta di jari manis tangan kiri tapi sisi dalam. Sisi dalam. Sementara itu, ahli forensik kedua Ade Firmansyah menuturkan jumlah luka tembak yang berbeda dengan penjelasan Farah. Menurut Ade, yang terlibat otopsi ulang pada 27 Juli 2022 ada 5 luka masuk dan 4 luka keluar. Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri. Luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri. Kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan. Luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kanan. Luka tembak masuk yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Lengan bawah kiri? Lengan bawah kiri bagian belakang. Oh, di sini ya? Di sini ya? Oke. Namun dari pemeriksaan kedua ahli, sama-sama disepakati salah satu tembakan yang mematikan adalah tembakan ke kepala belakang kiri Yosua. Lintasan anak peluru bagian kepala belakang sisi kiri tembus ke rongga kepala, tulang tengkorak, otak, atap tulang tengkorak, dan peluru keluar dari hidung. Versi saksi Ade Firmansyah, peluru memantul mengenai lantai lalu mengenai pipi bagian kanan. Tim Liputan MGN. Pemirsa, terdapat perbedaan hasil forensik jasad Yosua sebelum dan pasca ekshumasi. Apakah jumlah luka tembak masuk dan keluar bisa membuktikan ada penembak lain selain Richard Eliezer? Untuk membahasnya sudah hadir Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Ade Firmansyah, yang kemarin menjadi saksi ahli forensik dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua. Dan masih bergabung juga pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Dr. Ade. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, oke. Dokter Ade, apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi perbedaan hasil otopsi pertama dengan otopsi ulang? Jadi begini, kita untuk menegakkan bahwa suatu luka itu adalah luka tembak, itu memiliki ciri-ciri luka yang tertentu, yaitu berbentuk lubang dengan dikelilingi oleh sebuah luka lecet. Kemudian dari situ bila luka tembaknya itu dengan jarak yang lebih dekat, maka kemudian dia ada sisa dari mesiunya itu akan keluar, dan kemudian dia akan membentuk yang namanya kelim tato di dalam di kulitnya tadi. Dan lebih dekat lagi maka panas yang dikeluarkan dari moncong senjata itu akan menimbulkan luka kelim yang kita sebut sebagai kelim api. Jadi bentuk luka itu yang kemudian kita bisa simpulkan ini adalah sebuah luka tembak masuk. Nah, pada saat kita lakukan pemeriksaan ulang, tentunya jenazah sudah mengalami pembusukan, sudah diformalin ya, dan luka lubang itu juga sudah dilakukan rekonstruksi. Maka kita lihat di sini kami pun menemukan adanya luka di jari tangan yang seperti disampaikan oleh Dokter Farah di sini sebagai pemeriksa pertama. Namun karena pola luka, ciri lukanya tersebut tidak bisa kami sebutkan sebagai suatu luka tembak masuk. Namun itu pun juga masih bisa dijelaskan sebagai sebuah trajektori, atau dia itu adalah luka yang diakibatkan oleh lintasan anak peluru yang keluar dari lengan bawah kiri sisi depannya tersebut. Jadi ini merupakan dari satu tembakan ya. Jadi bukanlah dua kali, bukanlah ini berasal dari satu anak peluru yang masuk melalui lengan bawah kiri sisi belakang, kemudian hingga tembus ke lengan bawah kiri sisi depan, dan kemudian mengenai jari manis dan jari kelingkingnya. Di sini memang sebetulnya jadi kita melihat ini suatu trajektori atau alur lintasan. Sama halnya dengan yang ada di pipi kanan itu sebetulnya memang betul, dan ternyata informasi itu juga ditunjukkan oleh
teman dari Nafis kemarin, ahli dari Nafis yang menunjukkan adanya bentuk celakan di lantai itu yang merupakan ketika anak peluru itu keluar dari hidung, kemudian dia menabrak ke lantai dan kemudian rekoset atau mengenai pipi kanannya, sehingga di situ menunjukkan adanya luka di pipi kanannya. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan sudah tidak mungkin lagi kami mengatakan itu sebagai suatu luka tembak masuk. Jadi bukan berbeda ya. Saya lihat ini di sini memang ini berasal dari satu anak peluru yang sama, sehingga sebetulnya semakin menguatkan bahwa bagaimana proses terjadinya. Tapi yang di sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa semua luka-luka yang terjadi pada tubuh almarhum Yosua ini adalah luka yang intravital. Jadi artinya luka-luka yang terjadi pada saat korban masih hidup. Karena ini penting ketika kasus suatu pembunuhan, dikatakan pembunuhan, tentunya korban itu harus masih dalam keadaan hidup pada saat dilakukan tindak kekerasan tersebut. Dan luka-luka ini pada saat kami lakukan pemeriksaan histopatologi forensik, maka bisa kami simpulkan semua luka intravital, dan yang terpenting yang kita lihat di sini adalah luka yang yang terakhir terjadi adalah luka yang terjadi di kepala bagian belakang sisi kiri tersebut. Itu dengan tanda intravital yang tidak sebanyak yang lain, dan juga alur lintasannya itu kita proyeksikan itu akan secara ilmu kedokteran itu akan mengenai batang otak, sehingga sifat kematian yang terjadi adalah akan bersifat seketika. Oke, jadi bisa disimpulkan ya dok, sebetulnya tembakan terakhir itu adalah tembakan yang di kepala. Itu dari mana bisa disimpulkan seperti itu? Ya, jadi pertama kita melihat gambaran intravitalitas luka di kepala bagian belakang. Pada saat kami lakukan pemeriksaan pertama kali, secara makroskopik lukanya itu tidak seperti yang lain. Ketika yang lain itu menunjukkan gambaran intravitalitas secara makroskopik aja benar-benar jelas. Tapi lukanya hitam karena adanya perdarahan di sana. Dan sedangkan di belakang kepala itu tepi lukanya pucat. Sehingga kita ambil sampel di sana, kita lakukan pemeriksaan, dan dari pemeriksaan mikroskopik tampak memang gambaran intravital yang tidak terlalu banyak seperti yang lainnya. Makanya di sini kita lihat ini adalah yang terakhir. Dan memang benar sekali kalau anak peluru itu mengenai atau merusak batang otak, maka sifat kematiannya akan bersifat seketika saat itu juga. Oke, dengan kata lain, karena luka tembak di kepala itu yang paling vital, berarti sebelumnya, tembakan-tembakan sebelumnya